Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara mensyukuri kalau saudara bisa begitu peka akan kuasa Allah dalam hidup saudara? Bahkan saudara sendiri menyaksikan dan mengalami kuasa Allah di dalam Yesus dalam hidup saudara. Saudara, kita adalah orang berbahagia kalau kita sendiri menyadari dan mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Itu berarti bahwa engkau dan saya sungguh-sungguh di dalam hidup ini dekat dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika manusia berbicara tentang Allah, apakah umumnya yang ada di dalam pikiran manusia? Saudara, pada umumnya manusia memikirkan tentang Allah, maka yang dipikirkan adalah peraturan-peraturan yang begitu banyak yang harus dilakukan oleh manusia. Atau manusia juga berpikir, ada begitu banyak ajaran-ajaran moral yang patut diketahui oleh manusia. Atau yang lain mungkin berpikir, ada begitu banyak ritual-ritual apa yang harus dikerjakan manusia agar ia tidak mengalami murka Allah, atau dia mengalami pertolongan Allah. Saudara, bagaimana Alkitab menyatakan tentang Allah kepada kita? Saudara, Alkitab menyatakan tentang Allah secara unik, yang berbeda dengan yang lain. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang menebus umatnya dengan kuasanya yang besar, dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat di hadapan umatnya, maupun di hadapan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saudara, Alkitab memberitahukan bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan, yaitu Yahweh, yang menebus dan begitu dekat dengan umatnya. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang tertulis di dalam Injil. Ia melakukan tanda-tanda yang besar, dan terlibat dalam kehidupan manusia, serta dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan menebus umatnya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan sekedar perkataan yang bagus-bagus, tapi kerajaan Allah berbicara kuasa Allah yang luar biasa. Saudara, orang percaya seharusnya bukan hanya hidup secara alamiah yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, melainkan hidup di dalam kuasa Yesus Kristus. Yang kuasa itu nyata di dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudara, saya berharap saudara mengalami semuanya itu, yaitu kuasa Yesus yang luar biasa itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 21. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan orang ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan.
Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk menjadi tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah orang ini duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mendapatkan bagaimana Tuhan Yesus memakai murid-muridnya untuk melayani dan memberitakan kerajaan Allah dengan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, mengatasi kuasa-kuasa si jahat. Dan firman Allah hari ini juga menceritakan bagaimana Herodes menjadi gentar dengan kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan pada saat itu. Dan nyata sekali, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Saudara, apa sebetulnya pesan firman Tuhan daripada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Dan ia berikan juga kuasa bagi orang percaya untuk melayani dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca menceritakan bagaimana Herodes terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tanda-tanda dan mujizatnya. Saudara, Herodes adalah penguasa wilayah pada waktu itu. Dia seorang pemimpin. Saudara, artinya apa? Artinya perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dengan kuasanya begitu besar yang terjadi dan begitu banyak. Jikalau tidak besar dan banyak, maka berita ini tidak sampai ke telinga Herodes. Mengapa Herodes menjadi takut? Karena dia membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara, kita tahu Herodes juga termasuk orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang mistik, sehingga dia menjadi ketakutan. Ada orang berkata Yohanes Pembaptis bangkit kembali dan lain sebagainya, karena Herodes melihat dan mendengar apa yang Yesus lakukan dengan kuasa yang begitu besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang melayani dengan kuasa, Yesus juga mau memakai murid-muridnya dengan kuasa di dalam diri Yesus Kristus. Disitulah Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan melayani ke berbagai tempat dengan cara yang unik, yaitu mengasihi, tinggal bersama-sama penduduk setempat, memperhatikan mereka, melayani mereka dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Saudara, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini, karena Yesus adalah sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yaitu kuasanya yang sama juga diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Dan kuasa dalam nama Yesus, tujuannya adalah untuk kita melayani. Di dalam kita memberitakan Injil. Di dalam kita memberitakan kerajaan Allah. Di dalam kita menghadapi kehidupan kita sebagai orang percaya dengan iman kita.
maka kuasa dalam nama Yesus itu nyata dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, janganlah engkau dan saya ragu dengan kuasa dalam nama Yesus. Apapun yang kau hadapi, engkau tahu, di dalam nama Yesus ada kuasa yang sempurna yang mengatasi segala sesuatu dan tidak sesuatu pun yang tidak tunduk kepada nama Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus melayani dengan menyatakan kuasa yang besar. Bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah kehidupan fana manusia. Melainkan agar manusia mengenal Dia adalah Mesias anak Allah. Dan melaluinya manusia beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari bacaan yang kita baca, bagaimana Tuhan mengutus murid-murid dengan kuasanya di dalam memberitakan kerajaan Allah, dan bagaimana Herodes menjadi gentar dengan perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan Yesus. Dan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada bagian akhir daripada bacaan firman Tuhan hari ini, yang Yesus tanyakan adalah, menurut kamu, siapakah aku? Saudara, seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat itu bukan sekedar agar Dia dikenal sebagai pembuat mujizat yang hebat, bukan. Bukan sekedar Dia ingin menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang fana, bukan. Dan memang Yesus perhatikan masalah-masalah kehidupan kita yang real hari ini. Tetapi yang sangat penting dan sangat urgen adalah, apakah kita mengenal Dia sesungguhnya? Dan melalui perbuatan-perbuatannya, Yesus menyatakan siapa dirinya. Oleh karena itu pertanyaan Tuhan Yesus adalah, siapakah aku menurut kamu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus adalah menyatakan siapa dirinya. Dan Dia adalah Mesias anak Allah itu. Sehingga saudara, Yesus bukan hanya perhatikan hidupmu di dunia ini yang sementara, yang satu kali engkau akan tinggalkan. Tetapi Tuhan memperhatikan hidupmu di dalam kekekalan. Karena Dia menyelesaikan masalah dosa dan masalah maut yang kau hadapi dengan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Harga yang mahal dengan darah tercurah, supaya saudara dan saya tidak dilibas oleh kefanaan, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal itu. Oleh karena itu saudara, ketika engkau mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu yang real sehari-hari, ingatlah satu hal. Tuhan bukan sekedar ingin menyelesaikan masalah hidup yang fana ini. Tetapi Tuhan ingin engkau mengenal Dia. Mengenal Dia yang dahsyat itu. Mengenal Dia yang berharga itu. Sehingga engkau tidak terjerumus dengan gemilangnya dunia ini. Yang satu kali akan ditinggalkan. Tetapi engkau memegang tangan yang berlubang paku itu. Yaitu tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca begitu berharga. Yang kami melihat satu esensi yang sangat penting dari apa yang Yesus kerjakan adalah kami mengenal Engkau. Kami mengenal Engkau dengan lebih dalam sehingga iman kami bertumbuh. Tuhan, Engkau bukan saja mau menyelesaikan masalah-masalah hidup kami yang sementara di dunia ini. Tetapi Engkau juga menyelesaikan masalah dosa, masalah maut yang akan kami hadapi. Bahkan Engkau membayarnya dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, ajar kami menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, karena memang Engkau yang terutama dalam segala hal. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.